Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sobat Kobi, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di seputar tentang organel sel ya. Masih di seputar tentang organel sel ya, khususnya sel eukariotik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tiga organel ya, nukleus ya, inti sel, kemudian yang kedua kita sudah membahas retikulum endoplasma, ada yang kasar dan juga ada yang halus. Kemudian yang terakhir ya, yang ketiga, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang membran plasma ya, membran plasma. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan ya. Kita akan membahas yang pertama adalah ribosom ya, ribosom. Apa itu ribosom ya? Ribosom ini seperti bintik-bintik yang ada di dalam sel ya, bintik-bintik coklat kecil ya, atau bintik hitam kecil. Ya, di sini disebutkan small brown dots ya, bintik coklat yang kecil. Dan dia seperti apa ya? Suatu yang kompleks yang dia berfungsi untuk mensintesis protein ya, berfungsi untuk mensintesis protein atau terlibat dalam produksi protein ya, terlibat dalam proses sintesis protein. Nah, sitosol ribosom ini ya, ribosom ini dia terdapat mengambang di dalam cairan sel ya. Cairan sel itu namanya sitosol ya. Jadi ini kan di dalam sel ya. Sel itu kan ada cairan di dalamnya ya. Dia semi liquid ya. Tidak seperti air juga ya. Dari dia semi liquid. Dia disebutnya sitosol ya. Disebutnya sitosol. Nah, ribosom ini mengambang di sitosol tersebut ya. Ada juga yang dia menempel di retikulum endoplasma seperti ini ya. Nih, menempel di retikulum endoplasma. Apabila ribosom ini menempel di retikulum endoplasma, maka dia dikenal dengan istilah retikulum endoplasma kasar ya, karena ada ribosom ya. Jadi ini ribosom ya, organel. Apa namanya? Fungsinya untuk terlibat dalam sintesis protein. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ada nama organelnya adalah badan Golgi ya. Ini yang warna hijau ini ya, hijau apa? Ini badan Golgi atau aparatus Golgi ya, atau juga Golgi apparatus ya. Kalau bahasa Inggrisnya dibalik, Golgi apparatus. Nah, kalau badan Golgi ini ya, fungsi utamanya adalah ekskresi ya, dan juga sekresi. Jadi dia ini semacam apa ya? Dia berfungsi dalam, ini di sini dijelaskan ya, aktif dalam sintesis, modification, sorting, and secretions ya of cell products. Jadi dia sorting ya, mensorting dan memodifikasi protein ya, kemudian mensekresi atau mengekskresikan semua produk yang ada di sel ya untuk dibawa keluar ya. Jadi semacam transport ya, transport tapi lebih ke ekskresi. Jadi produk-produk sel yang akan dibawa keluar sel ya, termasuk protein, produk protein kan, produk apa, protein kan dibuat dalam sel ya, termasuk oleh organel ribosom ini ya. Kemudian nanti akan diteruskan ke badan Golgi ya, disortir, kemudian juga dimodifikasi, kemudian juga nanti akan dibawa keluar sel ya. Kemudian fungsi lain dari badan Golgi ini adalah juga untuk dia bisa apa ya, membuat membran plasma ini ya. Jadi juga membantu dalam produksi membran plasma karena ini kan nempel di membran plasma ya. Kemudian juga dia juga punya peran lain, yaitu terlibat dalam produksi lisosom ya. Terlibat dalam produksi lisosom. Nah, lisosom ini ya, lisosom ini fungsinya apa namanya, untuk
pencernaan ya, digestif ya, pencernaan ya. Jadi ini organel lisosom ya, dan tidak hanya satu ya. Jadi dia dia akan menghasilkan enzim yang untuk mencerna macromolecules ya yang ada di dalam sel ya. Jadi dia fungsinya untuk pencernaan ya, terlibat dalam untuk pencernaan. Jadi sel-sel tubuh kita yang memang terlibat dalam memakan, misalnya sel darah putih ya, sel darah putih kita yang ada sel darah putih yang fungsinya untuk memangsa atau memakan sel-sel yang telah rusak ya, atau sel-sel asing ya yang masuk ke tubuh ya, itu kan diserang oleh sel darah putih ya dan dimakan. Nanti akan dibahas lebih detail ya pada bab tersendiri tentang sel darah putih. Namun sel darah putih yang fungsinya untuk memakan tadi ya sisa-sisa sel dan lain-lain, maka memang kerjaan selnya ini untuk makan, sehingga organel lisosomnya jumlahnya lebih banyak dibanding sel yang lain ya. Ini organel lisosom. Kemudian ada organel yang lain yaitu mitokondria ya. Nih, mitokondria ya, nih mitokondria ya. Ini organel mitokondria ya. Jadi mitokondria ini apa fungsinya? Fungsi dari organel mitokondria ini adalah untuk respirasi sel ya. Jadi proses respirasi sel terjadi di sini, di mitokondria ya. Oh, bukannya kita bernapas di paru-paru. Ya, enggak. Jadi kita memang menghirap, paru-paru ini berperan dalam kita mengambil oksigen dari luar ya. Nanti kan oleh paru-paru akan diteruskan ke darah oksigennya dan akan dibawa ke semua sel ya. Oksigen itu akan dibawa ke semua sel. Dan di dalam sel, oksigen itu nanti akan terjadi respirasi di dalam sel, dan itu terjadi di dalam mitokondria ya, ataupun di sekitar mitokondria ya. Jadi mitokondria ini fungsinya untuk respirasi sel yang nanti hasilnya akan hasil akhirnya itu akan menghasilkan ATP atau energi ya. Baik ya, pada video kali ini mungkin 4 ini organel saja yang akan kita bahas. Nanti organel yang lain akan kita bahas di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya jika dirasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.